Jadi kesimpulannya, meskipun kita dalam proses seleksi bisa dikatakan bagus dalam bidang bahasa, terus kalau ada tes-tes itu selalu bagus nilainya, itu belum jaminan kita bisa berangkat ke Jepang. Makanya nggak hanya masalah bahasa aja yang diperhatikan, kesehatan juga harus diperhatikan juga. Karena ya itu tadi, kalau misal kita nggak sehat, kita nggak bakalan bisa buat berangkat ke Jepang. Inilah suasana di tempat tinggal aku guys, di Jepang ya. Kita jalan pakai sepeda ini ya, buat biasalah lihat-lihat keadaan di sekitar seperti itu. Dan seperti biasa ini tuh suasananya sangat sepi sekali. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri, nggak kelihatan ya dari tadi orang-orang yang jalan apa keluar rumah. Sepi kayak gini. Dan rumah di sini tuh, sangat unik-unik ya bentuknya ya. Pokoknya khas banget rumah Jepang kayak gitu loh guys. Nah ini bisa dilihat depan ini kan rumah baru ini. Dulunya kan lahan kosong gitu kan, kayak semacam lapangan nggak ada bangunannya. Dan di samping situ ada konbini, konbini kayak Indomaret, Alfamart-nya Jepang guys. Nah itu rumahnya, rumah-rumah baru ini, perumahan baru itu tadi. Oke, kita udah sampai pertigaan, tapi kita harus hati-hati ya, lihat kanan kiri buat nyebrang aman apa enggak gitu. Ada mobil, nah ini masih ada mobil satu, kita tunggu dulu biar dia lewat, lalu kita nyebrang. Oke lah, jalanannya sepi guys. Ini kita udah masuki jalanan yang udah agak lebar, dan suasananya ya sama aja, cuma mobil 1 2 doang yang lewat ini. Karena memang di Jepang itu ya gimana ya, sepi pokoknya itu ya, sepi lah kalau hari libur itu. Tempat tinggal aku ini kan bertepatan di samping kawasan industri ya guys ya. Jadi ya untuk bangunannya, pemandangannya ya kurang lebih seperti ini. Kanan kiri itu ya rumah-rumah warga. Terus nah seperti inilah ya, bisa dilihat teman-teman. Ini di samping juga ada pabrik kecil, ini samping ini sebenarnya pabrik. Terus depan ini apa ya, asrama pabrik, di sebelah pabrik tempat saya bekerja guys. Jadi di sini tuh ada juga sebagian pabrik yang memberikan fasilitas asrama kepada karyawannya guys, seperti itu bisa digunakan untuk karyawan yang misal jauh dari tempat bekerjanya, atau seperti saya ini misal karyawan asing. Nah karyawan asing kan otomatis dari pihak perusahaan itu harus dan wajib menyiapkan tempat tinggal seperti itu guys. Dan inilah kita udah memasuki kawasan industri ya. Ini kalau misal lurus ke sana itu bukan kawasan industri kan, kalau kita belok ke yang arah lampu merah ini. Nah ini arah zebra cross ke lurus ke sana. Nah ini yang aku tunjukin itu kawasan industri guys. Nah yang sebelah kirinya itu masuk lagi ke apa itu namanya, rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk. Nah ini udah hijau, kita nyebrang. Di sini untuk masalah lalu lintas itu orang Jepang kalau menurut aku bilang itu patuh dia. Aku selama di sini tuh hampir nggak pernah ngelihat kayak semacam pelanggaran lampu merah, terus ada orang naik motor, naik mobil nyerobot kayak gitu melanggar lalu lintas, belum pernah. Karena memang sepengetahuan saya orang di sini tuh pada tertib lalu lintas guys. Nah ini kita bisa lihat juga ya, di samping-samping ada rumah susun. Ini kalau di sini bilangnya itu, orang Jepang bilangnya apato ya, apato. Rumah susunnya Jepang. Nah itu meskipun ini kelihatannya siang ya panas, tapi ini cuacanya dingin guys. Tadi aku lihat di HP pas waktu berangkat itu kan sekitar 8 derajat guys. 8 derajat itu ya dingin. Kalau buat aku yang meskipun aku udah lama di sini, tapi itu untuk masalah musim dingin saya masih belum familiar. Emang kalau musim dingin itu nggak enak kalau aku bilang. Hari kerja bangun pagi males, di tangan sakit, megang kalau pas kerja itu kan aku biasanya megang besi itu kan. Waduh, rasanya sakit banget kalau musim dingin itu. Makanya aku di sini itu malah lebih suka musim panas, guys. Ya emang karena dari rumah kan udah terbiasa dengan cuaca panas seperti itu kan. Ya di sini ya sebenarnya mau gimana lagi, harus menyesuaikan ya dengan lingkungan. Nah ini guys, kita liatin juga taman kalau musim dingin itu kayak gini guys ya. Pohon-pohonnya pada kering semua, daunnya pada gugur semua, tinggal ranting-rantingnya doang ini. Bahkan rumput-rumputnya pun pada kering juga.
yang awalnya itu pas ada hujan itu kan rumputnya hijau-hijau, ini kebanyakan pada rumputnya itu garing guys. Garing itu apa? Kering ya. Rumputnya kering dan di bawah pohon itu banyak sekali sampah-sampah daun yang berguguran guys. Bisa dilihat sendiri. Rumputnya daunnya pada berserakan sampah-sampahnya. Dan di samping kiri itu adalah lapangan biasanya dipakai orang buat main itu baseball di Jepang kan, karena di Jepang kan memang terkenal dengan itu kan apa, olahraga baseballnya kan. Jadi di lapangan samping kiri saya itu biasanya sering dipakai orang buat main baseball guys. Tapi hari ini kenapa kok nggak ada yang main ini? Mungkin lagi dicabutin apa gimana rumputnya. Tadi kan kayak ada 2 orang gitu kan, lagi nyabutin rumputnya, nyiangin. Di sini tuh kalau musim gugur estetik banget guys vibesnya. Apalagi pas waktu ngelihat daunnya pada jatuh gitu kan dari pohon, wah serasa kayak di Jepang. Yo, lah emang kamu lagi di mana bang? Kok serasa di Jepang? Emang kamu lagi di Zimbabwe? Oh iya ya, aku lagi Jepang hari. Ini ntar kita jalan lurus ke sana ya, lewat jalur ini, jalur kecil ini. Tapi kita nunggu dulu ada orang yang mau lewat, soalnya kan kalau nggak nunggu itu sempit guys, jalannya nggak bisa lewat. Ntar ini untuk pohon-pohonan yang kayak gini itu meskipun musim dingin, musim gugur, dia daunnya nggak bakalan rontok guys, tetap ada daunnya tapi agak kering-kering gini, warnanya kuning-kuning. Ini entah pohon apa, aku juga nggak begitu tahu. Yang pasti pohon ini tuh kuat dengan cuaca apapun, mau cuaca panas, musim hujan, musim dingin, musim gugur, ya tetap kayak gini, nggak pernah itu rontok daunnya. Tapi ngomong-ngomong, masnya dulu kok bisa ke Jepang itu gimana ceritanya? Boleh lah diceritain mas. Ya, jadi dulu itu pas sedikit cerita aja ya. Ini kan naik sepeda sambil cerita, ngobrol-ngobrol lah, sambil sharing-sharing. Jadi dulu aku itu kan tahun 2017 ya pertama kali datang ke Jepang itu. Dan karena dasar alasan itu dulunya aku tertarik dengan Jepang. Karena apa? Dulu kan aku itu pernah bekerja atau di Indonesia tuh di pabrik Jepang seperti itu, dan pernah juga di pabrik Korea yang ada di Indonesia. Nah dari pengalaman saya di kedua pabrik tersebut, saya kan pasti membandingkan kan sama gajinya dan sama fasilitasnya. Adalah yang pokoknya itu kalau menurut saya itu lebih baik, lebih bagusan fasilitasnya di perusahaan Jepang gitu kan. Nah dari situ aku tuh mikir, wah suatu saat kalau misal aku udah habis kontrak dari sini, aku pengen ke Jepang seperti itu. Dan sampai tahun 2017 awal itu aku masuk LPK, proses sampai sekitar 10 bulan. Nah itu bulan 10 itu aku berangkat guys, langsung berangkat itu karena aku posisi satu kali tes, satu kali seleksi kan langsung lulus toh. Jadi itu prosesnya itu nggak nyampe 1 tahun udah terbang guys, cuma 10 bulan doang. Seperti itu aku bisa ke Jepang itu. Dan sekarang ini aku udah jalan berarti berapa, karena kan aku dulu 3 tahun atau 30 tahun tuh pulang di rumah itu sekitar 2 tahun, terus balik ke sini lagi tahun kemarin 2000 berapa kalau gitu 2022 akhir, dan sekarang 2025 ya hampir mau jalan 3 tahun lah ini masuk tahun ketiga guys, seperti itu ya. Dan meskipun aku dulu itu kan sekali tes sekali proses langsung lulus kan, ya bukan berarti pas waktu prosesku itu ya berjalan mulus, nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Karena dulu aku itu ya sempat pas hampir berangkat malahan itu divonis kena salah satu penyakit lah, yang mana kalau misal aku itu dalam jangka waktu beberapa hari ke depan itu nggak sembuh, itu aku akan dibatalin buat berangkat ke Jepangnya. Pada waktu itu ada beberapa orang, lebih dari 10 lah seingat saya itu, dan ada juga yang dirumahkan, dipulangkan gitu loh. Dan pada waktu itu kan pelatihan pusatnya di Bandung, ada beberapa orang yang emang bener-bener ya udah gagal, di stop, dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan ada juga yang proses penyembuhan. Nah pas waktu itu saya itu termasuk di posisi proses penyembuhan, dan alhamdulillahnya pada saat itu kok diberi kesempatan gitu loh, diberi kesempatan buat sembuh, dan akhirnya tuh
bisa berangkat guys. Pas hari H itu ya dinyatakan alhamdulillah badan udah fit, udah sehat, bisa berangkat ke Jepang. Dan yang saya sedihkan itu kan di satu sisi itu temanku yang mana rencananya itu mau satu perusahaan dengan saya, itu terpaksa gagal ya karena salah satu penyakit itu tadi. Aku ya ampun gitu kan. Bahkan pas waktu aku berangkat itu ya sempat sampai nangis gitu loh, nangisnya itu di satu sisi itu ya sedih ninggalin keluarga, bisa terus jauh gitu kan, ngerantau lagi, baru pertama kali ngerantau ke luar negeri. Terus di satu sisi temen aku yang mau satu perusahaan itu gagal guys, jadi aku masuk perusahaan itu cuma satu orang. Dari sininya emang banyak, berapa ratus orang gitu kan, cuman pas udah disebar di Jepang, pas masuk perusahaan itu cuma aku doang. Ya ampun aku gitu, kok rasanya tuh sedih banget gitu loh sendirian. Terus pas waktu kayak kan kalau masuk perusahaan kan pastinya ada training-trainingnya segala macam, ada penjelasan gitu kan. Aku diomongin orang Jepang ya wis babar blas ora mudeng gitu kan. Sama sekali nggak tahu bahasanya pun ya nggak tahu, meskipun aku udah belajar sedikit, tapi kalau udah berhadapan sama orang Jepang, wah langsung nggak tahu sama sekali, bahasanya udah beda banget. Aku ya wis ya ampun, gede-gede rasanya wis tak jalani aja pas pada saat itu. Intinya yang aku pikirkan pada saat itu pokoknya udah sampai sini, alhamdulillah bersyukur tujuanku di sini bekerja. Entar kedepannya apa yang terjadi ya pokoknya tak pikir belakangan lah. Pokoknya ini aku udah di posisi yang mana aku impi-impikan kan, udah bisa berangkat ke Jepang, udah sampai sini ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, buat niat bekerja kayak gitu. Meskipun gak ada barengannya ya harus semangat gitulah. Dan beruntungnya di pabrik saya yang saya kerja sekarang itu kok ada seniornya ya, ada seniornya orang Indonesia. Dan pada saat itu seniornya itu ada 4 orang, sebelumnya kan 6 orang. Nah, yang 2 itu kan pulang. Lah rencana yang 2 pulang itu penggantinya itu aku sama teman saya. Malah yang datang cuma 1 orang, seperti itu. Jadi kesimpulannya, meskipun kita dalam proses seleksi bisa dikatakan bagus dalam bidang bahasa, terus kalau ada tes-tes itu selalu bagus nilainya, itu belum jaminan kita bisa berangkat ke Jepang. Makanya nggak hanya masalah bahasa aja yang diperhatikan, kesehatan juga harus diperhatikan juga. Karena ya itu tadi, kalau misal kita nggak sehat, kita nggak bakalan bisa buat berangkat ke Jepang gitu kan. Daripada kita memaksakan diri, misal kita nggak sehat, terus kok di pengetesan kesehatan di Indonesia lolos, ntar sampainya di Jepang kan masih dicek lagi. Nah, kalau misal di Jepang ketahuan kok nggak sehat, malah dipulangkan kan, malah apa ya namanya, buang-buang waktu sekaligus sia-sia. Udah sampai Jepang malah nggak bekerja, malah dipulangin kan. Nah oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja ya cerita-ceritanya, sharing-sharingnya, jalan-jalan bersepedanya. Mungkin kita bisa lanjutkan kembali di konten selanjutnya. Dan buat teman-teman, terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Kamu luar biasa, semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan selalu rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.